kita semua berjuang di sini ya. Jadi kamu jangan ngerasa hidup aku hancur berantakan, kisah cintaku, dompet aku mangap. Gak cuma kamu yang mengalami sayang, semua orang, dan memang harus berjuang. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Apa kabar kalian semua? Semoga kondisi kalian semua baik-baik aja, sehat, bahagia di akhir tahun 2020 yang luar biasa ini. Dan kalau kalian baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Dan di reading kali ini aku akan membahas tentang pesan semesta untuk teman-teman semua, khusus di akhir tahun 2020, karena di sepanjang tahun ini kita mengalami banyak hal yang naik turun gak karu-karuan, gak bisa diduga-duga. Dan sekarang kita akan lihat bareng-bareng ya pesan semesta untuk kita semua apa. Tapi sebelum reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng, dan pilih option all, supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Dan sekarang kamu bisa pilih filenya. Di sini aku cuma punya 2, karena kondisiku lagi nggak terlalu enak beberapa hari belakangan, jadi aku kasih 2 aja di sini. Di sini kamu bisa pilih mau file pertama atau file kedua. Pilih pakai intuisi kamu seperti biasa, dan kamu bisa melihat dari kartu mana yang paling memanggil kamu, yang paling membuat intuisi kamu bergetar untuk memilihnya. Kalau kamu butuh waktu lebih, kamu bisa pause di sini. Dan aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa temukan kartu pilihan kamu di sana. Dan sampai ketemu lagi di file pilihan kamu. See you. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kartu-kartu ini akan aku simpan dulu ya, akan aku reading di akhir nanti. Sekarang kita lihat dulu deh bagaimana kondisi kamu sekarang, terutama dari hal-hal yang umumnya, yang general. Kesehatan kamu juga bisa. Nanti aku juga akan reading mengenai keuangan kamu, pekerjaan, bisnis, tentang cinta juga. Yang pertama kita akan lihat tentang kesehatan dulu, kondisi umum lah. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, The Sun, Knight of Swords, Four of Wands, Six of Swords, Three of Cups. Oke, buat teman-teman yang memilih file pertama, di sini aku lihat kondisi kalian menjelang akhir tahun nanti ya, di bulan Oktober, November, Desember. Aku lihat di sini tidak ada yang perlu kalian cemaskan ya. Mayoritas dari kalian di sini aku lihat kondisinya cukup stabil, mulai banyak mendapatkan kebahagiaan dari bulan-bulan sebelumnya yang sangat luar biasa, nggak menentu, seperti yang kita rasakan semua dampak dari COVID ini ya. Pelan-pelan di sini ada kebangkitan berupa kebahagiaan di sini. Kalian mulai bisa merasakan lagi keceriaan, mulai bisa menikmati aktivitas seperti dulu, walaupun ada banyak pembatasan dan banyak protokol kesehatan yang harus dilakukan. Tapi di luar itu semua, kalian mulai merasakan lagi bahagia di sini, optimis lagi, semangat lagi menjelang akhir tahun. Dan semoga ini bisa menjadi gerbang awal yang bagus nanti menuju tahun 2021 ya. Di sini sih, kalau aku lihat nggak ada masalah ya, optimis, bahagia, ceria lagi, bisa kumpul lagi dengan teman-teman walaupun serba terbatas ya, kumpul dengan keluarga, menikmati pekerjaan lagi. Dari segi pekerjaan aku lihat juga ada peluang-peluang bagus di sini ya. Pekerjaan kamu, bisnis juga bisa kayak gitu. Hubungan juga bagus ya di sini, karena aku lihat kartu-kartu lainnya juga bagus. Sedang menikmati indahnya hidup, menikmati manisnya lagi kehidupan seperti yang dulu kita semua rasakan. Kamu mulai bisa meraih itu ya, udah bergerak menuju apa yang kamu impikan. Di sini lollipop yang manis ini ya. Dan di sini ada bayi yang lagi nggak pakai apa-apa, menandakan bahwa kamu siap untuk memulai sesuatu yang baru. Walaupun kemarin cukup menyakitkan, cukup memusingkan, tapi lihat endingnya di sini. Perjalanan di akhir tahun ini akan banyak kebahagiaan yang kamu terima. Tapi juga aku lihat di sini kondisi umumnya masih banyak yang harus kalian perjuangkan di sini ya. Bisa berupa pekerjaan kamu bener-bener harus lebih getol lagi terutama, atau di sini kamu sedang, karena 2 kartu ini barengan ya, sesuatu yang berhubungan dengan percintaan, bisa hubungan dengan orang lain, ada yang harus kamu perjuangkan di sini. Kalian akan mendapatkan keberanian di akhir tahun ini. Yang tadinya mungkin lagi jatuh cinta diam-diam, kalian akan
lebih tegas ke diri kalian. Mau sampai kapan nih jatuh cinta diem-diem, tanpa pergerakan, tanpa kepastian? Mau nunggu sampai kapan kayak gitu? Jadi di sini kamu mulai berani untuk bersikap. Mau kamu lanjutkan jatuh cinta diam-diam itu atau udahan kayak gitu. Di sini mungkin kamu nggak, sebagian dari teman-teman udah majunya bukan ke nembak sih, lebih kepada menanyakan ke yang bersangkutan. Gimana nih, aku suka sama kamu. Terus gimana ya kelanjutan kita kayak gitu sih. Lebih ke melihat reaksi dia. Kalau dianya ngasih lampu hijau, kemungkinan besar kalian akan ada ikatan di sini, pacaran katakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia tampak ragu-ragu, kamu udah tegas di sini. Oh ya udah, sepertinya memang bukan dia untuk aku sekarang kayak gitu. Di sini kamu udah males nunggu, males berlama-lama, kamu beraksi. Bisa juga untuk hal-hal lain ya, di sini nggak hanya tentang hubungan cinta. Mungkin tentang keluarga kamu, pertemanan juga bisa. Sebuah aksi penyelesaian masalah atau sesuatu yang membutuhkan jawaban tegas dari seseorang, kamu akan memastikan itu jawabannya udah kamu dapat sebelum akhir tahun nanti kayak gitu. Dan di sini sangat mungkin ada penyatuan ya. Beberapa kamu yang memilih file pertama ini energinya lebih ke pernikahan. Aku lihat menjelang akhir tahun nanti sepertinya akan ada banyak nih teman-teman jurnal Infinity yang akan melangsungkan pernikahan. Atau minimal di sini penyatuan ya, hubungan yang pondasinya semakin kuat. Mungkin sebelumnya kalian sering berantem, sering mementingkan ego masing-masing. Nah, sekarang kalian di akhir tahun ini belajar. Setelah mungkin di bulan-bulan sebelumnya kalian jadi jarang ketemu, lebih bisa merefleksikan hubungan kalian. Nah, di sini kalian lebih ngerti jalannya gimana. Setelah ditampar oleh kenyataan dengan COVID dan pandemi yang nggak jelas kapan kelarnya ini, kalian lebih bisa melihat itu sebagai ujian di hubungan kalian yang lebih kuat di sini. Entah kalian ditampar dari segi keuangan, pekerjaan, jadi jauh-jauhan nggak bisa ketemu, tapi menguat di sini. Dan sebagian memang energinya pernikahan ya. Jadi kalau memang iya kalian sedang menuju pernikahan, congratulations, semoga langgeng dan berbahagia di sana ya. Dan sebagian lagi di sini aku lihat ada energi untuk traveling. Traveling di sini lebih mungkin berhubungan dengan pekerjaan kamu. Mungkin di sini kamu dapat pekerjaan yang jauh dari kota kamu sekarang sehingga kamu terpaksa harus berpindah kota, berpindah negara pun bisa. Atau di sini kamu jadi pasangan yang katakanlah ujiannya berupa LDR ya, pacaran jarak jauh, dan mau nggak mau ya memang harus kamu lewati fase ini. Nggak bisa lagi manja-manjaan, nggak bisa lagi harus gelendotan kemana-mana berdua, harus merelakan memang kepergian dia, entah sampai batas waktu kapan, tapi kamu harus merelakan untuk dianya jauh dari kamu. Atau di sini bisa siapapun ya, bisa orang tua kamu mungkin, atau mungkin juga teman-teman kamu yang tadinya selalu kumpul, tapi dengan adanya pergerakan di akhir tahun ini akan ada perpisahan. Sepertinya perpisahan bukan untuk marah-marahan berantem, tapi lebih ke ada hal-hal yang memang harus dilakukan berjauhan kayak gitu. Dan ya memang di sini energi pertemanannya lagi kuat ya. Sangat mungkin juga di sini karena sebelumnya jadi susah kumpul, nggak bisa bareng-bareng lagi. Sekarang sekarang kalian bisa menikmati momen lebih sering kumpul, entah secara langsung, entah via video call, apapun itu, tapi energi pertemanannya lagi bagus. Energi komunikasinya juga lagi bagus ya di sini. Di sini bisa ke pertemanan, bisa juga keluarga, pekerjaan kantor juga bisa ya di sini, yang melambangkan bahwa kalau mungkin sebelumnya di kantor banyak perdebatan, banyak berantem lah perkara apapun, pekerjaan atau jabatan sebagainya, di sini akan ada lebih damai lah intinya, lebih bisa saling bicara, lebih bisa menikmati momen bersama kayak gitu. Energi komunikasinya lagi bagus, walaupun di bulan Oktober sampai awal November nanti akan ada pengaruh dari Mercury retrograde, tapi sepertinya tidak berpengaruh banyak ke teman-teman yang memilih file pertama ya di sini. Energinya aku lihat kayak gitu sih secara umum ya, secara garis besar kayak gitu. Kalau untuk masalah kesehatan, aku pikir di sini juga nggak ada masalah ya, selama kalian bisa tetap menjaga nih protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan ya konsumsi makanan sehat. Sepertinya aku lihat nggak ada masalah sih di sini. Mayoritas kesehatannya bagus hingga akhir tahun nanti. Amin, amin ya. Dan sekarang aku mau lihat nih dari hal-hal yang berhubungan dengan percintaan kalian. Pesan semestanya apa
untuk membuat hubungan kalian makin hangat, makin romantis. Dan di sini nggak hanya tentang pasangan kalian, tapi juga ke orang-orang yang kalian sayang, siapapun, keluarga, sahabat, siapapun lah ya. Oke. Oke, dia lompat sendiri. I love you. Get to know each other. Oke, aku minta satu lagi. Have it. Oke, aku paham. Memang di sini akan ada penyatuannya seperti tadi aku bilang di kartu ini. Four of Wands. Akan ada penyatuan memang. I love you. Jadi sangat mungkin sebagian teman-teman yang memilih pile pertama akan ada penyatuan. Penyatuan di sini bisa berupa pacaran, pernikahan pun bisa sebagai bentuk dari komitmen kalian berdua untuk menjalani kehidupan dengan fondasi yang lebih kuat, melangkah bersama, menua bersama, seperti itu. Dan kalau misalnya di sini kalian masih sendiri, dan seperti aku bilang tadi ya, akan ada energi untuk kalian berani di sini. Entah kalian menemukan keberanian untuk nembak, menyatakan cinta kalian, dan membutuhkan jawaban. Aku suka kamu, aku butuh jawaban, iya atau tidak, kayak gitu. Ada yang begitu, tapi ada juga yang hanya sekedar mengungkapkan aku suka sama kamu. Udah gitu aja. Kamu hanya ingin melegakan hati kamu supaya kamu nggak terbebani dengan jatuh cinta sendirian, diam-diam yang kamu tuh nggak tahu perasaan dia tuh kayak gimana ke kamu, kayak gitu. Di sini akan ada banyak keberanian ya. Baik untuk yang sendiri, baik untuk yang sudah berpasangan, udah punya pacar, dan ya yang sudah akan melangsungkan pernikahan di akhir tahun ini. Energi cintanya lagi besar banget. Dan kalau misalnya kamu sudah berpasangan, punya pacar, pesan semestanya adalah lebih saling memahami satu sama lain ya. Yang di sini mengartikan bahwa memang pondasi kamu akan semakin kuat di sini. Akan semakin kuat dengan adanya kartu Four of Wands, dan kartu ini keluar juga memang nggak hanya mengangan-angankan, oh ingin dicintai, oh ingin hubungan ini berlangsung sampai selamanya kayak gitu. Tapi harus ada usahanya di sini memang. Harus saling mengenal satu sama lain, harus saling memahami satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, terutama yang akan menikah ya, karena bagaimanapun juga kamu dan dia ini akan berada di perahu yang sama, di bahtera yang sama. Jadi di sini harus ada kompromi, memang kompromi antara kamu dan dia, ego kamu dan ego dia, gimana caranya supaya saling melebur jadi satu kayak gitu. Karena kan nggak mungkin kamu maunya ke sana, dia maunya ke sana, sementara kalian hanya punya satu perahu untuk tujuan yang sama. Jadi memang harus saling banyak komunikasi di sini. Sampai akhir tahun nanti perbanyak komunikasi, perbanyak saling mengerti dan kompromi. Karena di sini kalau kalian bisa melewati momen ini akan ada banyak berkahnya di sini aku lihat ya. Semesta akan memberi dukungan yang banyak ke hubungan ini dengan syarat yaitu tadi, saling belajar. Saling belajar di sini. Kalau misalnya kamu dan dia belum bersama, ya belajarlah untuk bisa menghargai perasaan kamu dengan memastikan bagaimana perasaan dia ke kamu kayak gitu. Apakah iya dia juga menyukai kamu dengan perasaan yang sama, atau di sini hanya kamu yang jatuh cinta sendirian sementara dianya enggak kayak gitu. Hargai diri kamu, cintai juga diri kamu, jangan hanya nunggu dia buang-buang waktu, kamunya nggak tahu gimana perasaan dia kayak gitu. Termasuk juga yang udah berpasangan di sini. Saling mengerti ya. Dan kalau aku lihat di sini memang ada energi perpindahan. Di sini ada perahu tadi ya, di sini perahu juga. Jadi sangat mungkin memang energi untuk LDR-nya besar di sini. Sebagian ya, nggak semuanya. Sebagian dari teman-teman yang memilih pile pertama akan ada ujian berupa bepergian salah satu, entah kamu entah dia, ke kota lain, negara lain juga bisa. Tapi diharapkan walaupun secara fisik kalian terpisah, hatinya tetap bersama. Perahunya tetap berjalan ke arah yang sama walaupun secara fisik beda-beda kota, beda negara kayak gitu ya. Yang penting di sini komitmen dan tujuannya masih sama kayak gitu. Dan ya memang di sini ada yang harus merelakan memang sebagian dari teman-teman. Di sini kalau aku lihat ya, untuk teman-teman yang memang harus menjalani momen pacaran jarak jauh, atau mungkin setelah menikah nanti kamu dan suami kamu atau istri kamu harus berpisah karena pekerjaan atau karena kuliah yang gak mungkin ditinggalkan, yang mana juga gak bisa membawa pasangan kamu ini harus sekota. Mau gak mau kamu harus sendirian kan, yang di sini kamu harus kuat ya,
harus kuat menghadapi semua ini. Sendirian gak apa-apa, karena walaupun secara fisik kamu sendiri, secara hati kamu ada yang jaga, ada yang menjaga kamu, ada yang menuntun kamu di sini. Kamu nggak sendirian, ada banyak yang jaga di sini ya. Kupu-kupu ini seperti malaikat penjaga kamu yang selalu menjaga kamu 24 jam 365 hari bareng kamu. Jadi selama di sini niat kamu baik, selama kamu tulus dengan apa yang kamu yakini sekarang dengan dia, kamu akan dibimbing di sini. Memang akan sepi rasanya tanpa ada dia di sisi kamu, tapi kamu akan belajar banyak di sini ya. Banyak kupu-kupu di sini juga mengartikan transformasi. Kamu yang tadinya manja-manja, selalu ada dia di samping kamu. Akhirnya di sini kamu belajar untuk mandiri. Dengan atau tanpa dia, kamu belajar untuk menyayangi diri kamu, lebih mengerti tujuan kamu, lebih bisa menghargai kehadiran dia. Di saat dia jauh dari kamu, kamu mengerti kan arti hadirnya dia ketika dia dekat dengan kamu, kayak gitu. Di sini lebih ke keberanian ya, harus berani memang mempersiapkan diri untuk berjauhan. Nggak apa-apa, banyak yang jaga di luar pasangan kamu ini, banyak juga yang sayang dengan kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, semuanya selalu support ke kamu. Support sistemnya kamu bagus di sini. Oke, walaupun mungkin langitnya senja yang cerah enggak, gelap enggak, tapi nikmatin aja, karena di depannya ada banyak petualangan baru yang siap untuk kamu jalani. Baik di sini kamu lagi sendirian walaupun pasangannya jauh, dan nanti saat dia kembali lagi bersama kamu di sisi kamu, kayak gitu. Oke, buat teman-teman, ini reading tentang hal-hal yang berhubungan dengan percintaan ya. Dan sekarang pesan semesta untuk kamu secara umum hingga akhir tahun nanti, kita lihat di sini. Raven, Lion, Squirrel. Baiklah, di sini pesan semestanya, kamu akan dapat berkah ya di sini. Dari bulan-bulan sebelumnya yang terasa sangat gelap, yang kamu nggak tahu harus ngapain, katakanlah keuangan kamu berantakan, tabungan kamu mulai habis nih pelan-pelan karena mungkin kamu sebagian dari teman-teman di PHK, pemotongan gaji, nggak jelas status kerjanya gimana ke depannya. Di sini pelan-pelan kegelapan itu mulai menghilang dari kamu ya. Di sini kamu akan melihat lagi cahaya. Walaupun mungkin cahayanya bukan cahaya matahari yang terang benderang, tapi ada cahaya di sini, ada bulan, yang mana akan menandakan bahwa sebuah perubahan. Dari yang tadinya gelap, kamu akan menemukan di sini berkah baru, rezeki baru. Dari segi keuangan bisa, dari segi percintaan bisa, apapun itu. Yang mana di sini bahwa kamu secara batin, secara emosi ada perubahannya di sini. Mungkin kamu yang tadinya di tahun-tahun sebelumnya merasa santai, apa sih yang akan berubah di hidup ini, nggak ada kan sesuatu yang mengguncang dunia kamu. Mungkin di sini kamu belum pernah ditampar kehidupan sekeras ini seperti di tahun 2020 ini. Dan begitu tamparan itu kena ke kamu, dunia kamu gelap gulita. Karena sangat mungkin di sini aku lihat kalian persiapannya kurang, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan materi. Bisa sangat mungkin sebelumnya kamu boros, nggak melihat peluang bisnis lah, peluang pekerjaan lah, gaji yang lebih, proyek-proyek baru kayak gitu. Kamu santai aja karena kamu merasa di sepanjang hidup kamu nggak ada sesuatu yang berat untuk kamu jalani. Makanya begitu tahun 2020 datang dengan segala pandemi dan teman-temannya ini, kamu seperti ditampar oleh kenyataan. Ada sebagian teman-teman yang memang terpuruk secara ekonomi di sini di tahun 2020 ini. Tapi kemudian kamu belajar bahwa harus dihadapi. Kalian nggak bisa kabur kemana-mana. Mau kabur kemana? Toh kita mengalami fase sekian bulan di lockdown kan. Jadi nggak bisa kemana-mana, ya harus dihadapi dengan cara apapun. Dan aku lihat di sini sebagian besar melewati momen ini memang sudah. Dan akan ada cahaya di sini. Akan ada hadiah setelah kamu melewati segala kegelapan ini, seperti burung gagak yang bisa terbang melewati malam yang gelap seperti apapun, tapi dia akan kembali pulang ke sarangnya dengan membawa rezeki itu, makanan-makanan untuk dia dan mungkin anak-anaknya kayak gitu ya. Jadi perubahan di sini di akhir tahun nanti yang akan kamu rasakan perubahan itu di diri kamu. Kamu bercermin aja deh, bercermin kamu di awal tahun 2020 dengan segala kehidupan kamu yang kamu anggap santai aja, dan di akhir tahun ini pasti akan ada banyak perubahannya kalau kamu runut ke belakang ya. Dan itulah memang yang akan kamu rasakan. Di akhir tahun ini mulai ada cahaya di hidup kamu. Gelapnya perlahan
memudar. Dan kalau di sini mengenai keberanian ya, keberanian untuk merayakan sesuatu. Dan di sini memang kartunya di bagian tengah ini tentang perayaan, memang merayakan sebuah penyatuan, hubungan yang lebih kuat. Dan di sini juga tentang kekuatan dari diri kamu, keberanian untuk mengungkapkan perasaan, keberanian untuk tegas ke diri kamu dan meminta ketegasan dari orang lain mengenai sesuatu di hidup kamu. Singa juga mengenai loyalitas di sini, kesetiaan. Singa ini salah satu hewan yang setia pada kawanannya. Begitu juga dengan kamu di sini, kesetiaan kamu akan diuji, terutama jika memang benar nanti kamu akan menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan kamu, atau dengan teman-teman kamu juga bisa, keluarga kamu pun juga bisa. Kesetiaan ya di sini, bagaimana kamu akan melihat situasi kamu yang sendiri ini. Sangat mungkin akan ada banyak godaannya, akan banyak ujiannya, mungkin kamu akan kehadiran banyak orang baru yang akan menggoncang hati kamu seperti itu. Dan akan dilihat nanti, kamu bisa setia apa enggak, dianya kamu bisa setia apa enggak, kayak gitu. Di sini lebih ke menikmati sih, tapi intinya menikmati perjalanan yang sudah kamu lalui di sepanjang tahun ini, di tahun 2020 ini. Berbahagialah di akhir tahun ini, karena kamu belajar mengenai banyak hal ya. Dari sisi ekonomi kamu belajar bahwa hidup itu nggak tentang hanya bersenang-senang, menghabiskan uang, tapi tentang persiapan juga, menghadapi hal terburuk yang akan terjadi. Nggak pernah tahu kan kamu di tahun sebelumnya bahwa 2020 akan sebegininya. Kamu belajar di situ, dan kedepannya aku lihat kamu lebih bisa mempersiapkan diri, mengenai hati kamu, tegas ke diri sendiri, terutama di keuangan, pekerjaan, bisnis, kayak gitu, lebih kencengnya. Dan tentang hati kamu, kesetiaan. Ya, satu kata kunci itu kesetiaan. Lalu squirrel ini tupai ya, tupai yang selalu menjaga kacang kenarinya kemana-mana. Dia akan menjaga kenarinya dengan sangat luar biasa, dijaga supaya dia bisa makan nanti di musim dingin kayak gitu. Dan di sini juga tentang spiritual maintenance ya, tentang menjaga spiritualnya kamu, menjadi orang yang bisa mempersiapkan diri. Jadi dalam kondisi apapun, sesuatu yang kamu yakini itu nggak tergoyahkan. Kalau squirrel di sini, dari kondisi yang aku lihat dari bacaan kartu dan sebagainya, lebih kepada menikmati hidup di sini. Tupai ini salah satu hewan yang selalu bisa menikmati hidupnya. Tapi dia menikmati hidup nggak bablas ya di sini. Dia bisa mempersiapkan dirinya menghadapi musim dingin. Musim dingin adalah musim di mana dia tidak akan menemukan ada kacang yang menjadi makanan dia sehari-hari. Dia nggak akan menemukan itu di musim dingin. Makanya di musim-musim sebelumnya, di 3 musim gugur, musim panas dan musim semi, dia akan mengumpulkan kacang-kacang itu di sarangnya dia, menimbun itu untuk supaya dia tetap bisa hidup di musim dingin kayak gitu. Kalau misalnya aku jabarkan dari kondisi kita di tahun 2020 ini ya, memang di sini pelajarannya adalah kamu tentang mempersiapkan kehidupan kamu, dimana kamu nggak hanya tentang foya-foya, menunjukkan ke banyak orang, aku bisa beli ini, aku bisa beli itu, aku bisa liburan ke sini, liburan ke situ. Boleh menikmati hidup itu penting ya, karena itu sebagai bentuk apresiasi ke diri kamu. Tapi kamu juga harus punya persiapan mengenai bagaimana nanti kalau misalnya ada hal-hal urgent yang terjadi di hidup kamu siap nggak? Kalau misalnya seperti tahun 2020 ini pandemi, nggak bisa kemana-mana, keuangan merosot drastis, kamu ada persiapan nggak kayak gitu? Itu pelajarannya di sepanjang tahun 2020 ini. Tentang keuangan memangnya berhubungan dengan kartu ini, keuangan, kesiapan kamu, mental, ekonomi, hati, kayak gitu. Siapkah kamu? Dan juga kalau misalnya memang kamu harus menghadapi pasangan yang pergi dari kamu, LDR di sini ya, maksudnya, ya kamu siap apa enggak dengan kondisi ini? Kamu yang selama ini manja-manja, siap enggak sekarang harus sendirian, harus lebih mandiri kayak gitu. Jadi tentang kesiapan di sini. Kamu yang tadinya manja-manja, kemana-mana harus berdua, akhirnya harus mandiri. Kamu yang tadinya foya-foya, gajinya nggak pernah nyisa, tabungannya hampir nol katakanlah, di sini belajar untuk lebih menghargai hasil kerja kamu, yang nggak hanya dijadikan barang untuk senang-senang, tapi juga bagaimana kedepannya nanti kayak gitu. Itu sih yang bisa aku lihat dari kartu pertama ini ya.
pesan semesta dan segala kondisi kamu yang akan kamu nikmati di akhir tahun nanti. Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, di sini kartunya akan aku simpan dulu, akan aku bahas nanti di akhir reading. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi umum kamu, kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan kondisi percintaan kamu menjelang akhir tahun 2020 ini. Di bulan Oktober, November, Desember ya. Karena di sepanjang 2020 ini kita menghadapi momen yang luar biasa ya, segala pandemi dan macam-macamnya itu. Kita akan lihat menjelang akhir tahun ini bagaimana kondisi kamu dan pesan semesta untuk kamu, termasuk juga kejutan-kejutan yang akan kamu dapat ya. Kita lihat untuk teman-teman yang memilih kartu kedua. Oke, kita punya The Magician, Knight of Swords, sama seperti pile pertama, Ace of Cups, Good, Ten of Pentacles, Five of Swords. Oke, aku lihat di sini kondisi teman-teman yang memilih kartu kedua macam-macamnya di sini, dari segala bidangnya banyak. Yang pasti tahun 2020 mengajarkan kamu banyak hal. Kamu yang tadinya di tahun-tahun sebelumnya nggak pernah nih kepikiran bahwa hidup seluruh umat manusia di dunia akan seperti ini, akan tertampar oleh kenyataan. Harus mau menghadapi kondisi ini, nggak bisa lari kemana-mana, karena memang kita di beberapa bulan lalu di lockdown ya, dan juga sekarang pada akhirnya kamu akan memperlihatkan ya, semesta menjadikan kamu lebih bijak di sini. Kamu pada akhirnya mengeluarkan segala kemampuan kamu, karena aku lihat di sini teman-teman yang sudah bekerja, sudah ada bisnis, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, ada banyak penurunan di sini ya, penurunan dari segi materi, entah mungkin gajinya dipotong, mungkin di PHK, mungkin di sini kontraknya dihentikan tiba-tiba tanpa pesangon kayak gitu. Pada akhirnya kamu belajar untuk mengeluarkan segala potensi kamu. Kamu yang tadinya nggak mikir bahwa kamu akan bisa masak, bahkan dari masakan kamu itu kamu bisa buka bisnis, dan dari bisnis itu kamu bisa bertahan hidup walaupun mungkin sangat pelan-pelan ya progresnya, tapi kamu mengeluarkan potensi kamu di sini. Kamu yang tadinya cuek, kamu yang tadinya nggak peduli dengan keluarga, pasangan kamu, bahkan pada akhirnya mengerti arti kehadiran mereka buat kamu. Saat sebelum pandemi datang kamunya cuek, nggak pernah kumpul dengan keluarga kamu, lebih milih pekerjaan, lebih milih teman-teman kamu. Sekarang kamu mengerti arti kehadiran keluarga kamu di hidup kamu. Sedih rasanya kalau kamu sekian bulan gak ketemu mereka. Kamu yang biasanya ngasih hadiah ke keluarga kamu jadi gak bisa ngasih sekian bulan kayak gitu. Perasaan itu membuat kamu semakin bertumbuh ya di sini, semakin mengerti arti kehadiran mereka di hidup kamu, terutama orang-orang yang kamu sayang. Dan di sini secara ambisi juga kamu pada akhirnya harus meredam. Yang tadinya kamu nanti di tahun 2020 aku akan begini, harus punya tabungan sekian, ternyata nggak mencapai itu. Dan kamu harus menerima itu di sini. Ya, dan pada akhirnya banyak pelajaran yang kamu dapat sih di sini. The Magician ini orang yang punya kemampuan luar biasa. Dia punya segala jenis elemen arkana minor di sini ya. Punya cup, punya pentacles, punya swords, punya wands. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang kamu belajar banyak dari perasaan iya, dari keuangan iya, ambisi-ambisi kamu, intelijensi kamu, putar otak banget kamu di sepanjang 2020 ini. Gimana caranya kamu tetap bisa bertahan hidup? Kalau kamu udah punya keluarga kecil, gimana caranya kamu bisa tetap beli popok buat anak kamu? Gimana caranya bayar cicilan? Kalau misalnya kamu masih tinggal dengan orang tua, gimana caranya supaya keluarga kamu ini tetap terjaga kesehatannya, terutama kalau orang tua kamu sudah berusia lanjut ya. Kayak gitu, putar otak banget di sini. Makanya segala kemampuan kamu muncul pada akhirnya. Nggak kamu duga-duga, ternyata aku bisa ya, kayak gitu. Berbanggalah, karena di akhir tahun ini kamu jadi lebih maju, sekian langkah lebih maju. Coba kamu runut ke belakang, ingat-ingat kamu di setahun yang lalu. Belum seperti ini kan kondisinya, belum sedewasa ini, sebijak ini, sekuat ini, kayak gitu.
Dan sebagian dari teman-teman di sini aku lihat belajar untuk berjuang memang. Perjuangannya lebih luar biasa. Nggak pernah menduga bahwa di hidupmu itu kamu akan menjalani momen seperti ini. Nggak hanya kamu, kita semua. Saya pun juga kayak gitu. Perjuangannya luar biasa untuk mempertahankan hidup. Bisa juga di sini tentang perasaan, karena dua kartu ini nempel tentang perasaan. Mungkin di sini kamu yang tadinya udah malas banget nunggu kepastian dari dia, kamunya maju duluan, nembak duluan, nanya duluan. Jadi gimana, kita mau iya apa tidak kayak gitu. Kamu udah malas nunggu di sini karena ada banyak hal yang harus kamu urus selain nunggu kepastian dari dia kayak gitu. Kalau ini tentang pekerjaan, kamu gila-gilaan kerjanya di sini. Perjuangannya luar biasa. Atau di sini kamu meminta kepastian ke orang lain, nggak hanya tentang cinta, tentang apapun. Entahlah bayar utang, entahlah tentang apapun lah. Kamu meminta kepastian di sini, iya atau tidak. Kapan waktunya kayak gitu. Lebih tegas ke diri sendiri dan ke orang-orang yang memang harus punya jawaban ke kamu, harus ngasih sesuatu ke kamu kayak gitu. Dan di sini kartu pertama dan kedua sama-sama keluar ya. Knight of Swords ini, dan jadi memang semesta punya pesan bahwa ya tentang perjuangan. Mau kamu pilih kartu pertama, mau pilih kartu kedua, tentang perjuangan memang. Kita semua berjuang di sini ya. Jadi kamu jangan ngerasa hidup aku hancur berantakan, kisah cinta aku, dompet aku mangap, tabungan aku habis. Gak cuma kamu yang mengalami sayang, semua orang, dan memang harus berjuang. Tahun 2020 ini tentang perjuangan. Oke, dan memang pada akhirnya aku lihat di sini sebagian teman-teman dapat berkahnya banyak. Ten of Pentacles di sini. Ada yang keuangannya membaik dengan luar biasa di akhir tahun ini. Jadi yang tadinya mungkin kamu bener-bener seret nih keuangannya kayak keset welcome yang seretnya luar biasa, akhirnya bisa bernapas lega karena kamu udah bisa membayar utang. Mungkin kamu di bulan-bulan sebelumnya punya utang demi hidup kamu udah bisa bernapas lega karena kamu bisa melunasi tagihan listrik, tagihan internet, dan segala tagihan yang bikin pusing, BPJS juga kayak gitu. Sudah bisa lega lah, bernapas lega di akhir tahun ini. Dan di sini sangat mungkin juga berkah berupa pasangan yang lebih bijak, pasangan yang lebih sama-sama mendewasa menghadapi tahun 2020 ini. Keluarga kamu juga makin lekat, makin hangat kayak gitu. Ketika momennya udah kumpul nanti, kamu semakin hangat kumpul dengan keluarga kamu, dengan pasangan kamu. Kalau kamu udah punya anak, dengan anak-anak kamu kayak gitu. Berkahnya banyak. Berkah di sini nggak hanya tentang materi ya. Materi iya, kesehatan juga bisa dikasih kesehatan, dan juga rezeki-rezeki lain lah yang sepatutnya kamu apresiasi walaupun itu kecil banget, mulai dari ngelihat matahari, hari ini baju kamu kering saat dijemur, hari ini kamu bisa makan enak, hari ini kamu bisa main sama teman-teman kamu, anak kamu, bisa ngobrol sama pasangan kamu tanpa kehujanan, tanpa kedinginan, tanpa kepanasan kayak gitu. Mengapresiasi hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya nggak kamu lihat. Dan kalau di sini lebih ke tentang perasaan kamu ya, di sini perasaan yang terpenuhi, berkah berupa perasaan yang nyaman, tenang, damai. Mungkin setelah sebelum-sebelumnya amburadul banget nih hidup kamu, entah hubungan kamu dengan pacar kamu, dengan pasangan kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu. Di sini sih aku lihat lebih banyak berkahnya di hal-hal yang berhubungan dengan perasaan. Kamu lebih bisa balance pada akhirnya. Yang tadinya kamu mumet nih di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak bisa hangout, nggak bisa nonton di bioskop, pada akhirnya ada penerimaan di sini, menerima kondisi ini. Kamu nggak bisa kemana-mana, ya udah, dinikmati. Gelas ini mau gelasnya penuh atau setengah penuh, setengah kosong, itu terserah kamu. Bagaimana sudut pandang kamu. Mau gelasnya penuh, kamunya bersyukur. Mau setengah penuh atau setengah kosong juga kamu bersyukur kayak gitu. Dan ya, akan ada banyak kejutan di sini ya. Teman-teman kamu jadi lebih dekat ke kamu, pasangan kamu makin sayang, kamunya semakin bisa menghargai kehadiran pasangan kamu lebih bisa menghargai kehadiran keluarga kamu, arti penting kehadiran mereka di hidup kamu kayak gitu. Di akhir tahun ini memang kamu akan berterima kasih banyak ke orang-orang yang selama ini jadi support sistemnya kamu. Dengan mereka lah kamu jadi lebih berani di sini mengeluarkan segala potensi terbaik kamu kayak gitu. Berkat orang-orang yang sayang dengan kamu dan yang kamu sayangi kayak gitu. Berkah ini datang berkat doanya mereka juga kayak gitu ya. Tapi di sini ada warning. Sebagian teman-teman di sini untuk hal-hal yang berhubungan dengan asmara, dengan cinta, sepertinya harus berurusan dengan kehadiran orang ketiga di sini.
hati-hati, warning. Nggak semua ya, sebagian di sini aku lihat. Hati-hati dengan orang ketiga, bisa juga di sini berhubungan dengan ego. Jangan sampai kamu merasa, wah aku hubungannya sekarang baik-baik aja, lagi romantis-romantisnya. Padahal pasangan kamu ini ada sesuatu yang mengganjal di dia. Ada kemungkinan bahwa di sini salah satu pihak nggak berbahagia di hubungan ini. Jadi di sini kamu refleksikan diri, entah yang nggak berbahagia ini kamu atau pasangan kamu, kayak gitu. Komunikasikan ya, nggak perlu marah-marah, tapi cara untuk tahu apa pasanganku ya kak, pasanganku apa bukan nih, kayak gitu. Yang ngobrol aja sih kalau kataku, ngobrol lah di saat moodnya dia lagi happy, lagi seneng, lagi santai, ngobrol bareng, ngopi lah atau ngeteh bareng gitu. Ngobrol tentang bagaimana hubungan kita beberapa bulan belakangan, bagaimana kedepannya, kamu bisa apresiasi segala hal yang pernah dia lakukan di hubungan ini, segala hal yang dia lakukan untuk membuat hubungan ini berjalan dengan baik, apresiasi itu. Dan kalau memang kamu butuh kepastian, ya kamu pastikan dengan ngobrol dengan dia kayak gitu. Di sini lebih ke hati-hati dengan ego ya, jangan sampai satu pihak merasa hubungan ini baik-baik aja, merasa jadi orang yang paling dominan di hubungan, merasa jadi orang yang paling berjuang di hubungan, padahal pasangannya ngerasa nggak bahagia, pasangannya ngerasa hampa, pasangannya ngerasa tidak tercukupi secara batin, hati, dan perasaan di hubungan ini kayak gitu. Hati-hati, entah ini kamu, entah ini pasangan kamu kayak gitu. Ya, dan juga kalau untuk di lingkungan pekerjaan, hati-hati juga kalau misalnya kamu merasa ada kecurangan, ada hal-hal yang seharusnya jadi hak kamu tapi nggak kamu dapatkan, ya kamu harus tegas di sini ya, harus tegas ke diri kamu, harus tegas juga ke manajer kamu mungkin atau ke bagian HRD untuk mempertanyakan hal ini. Terutama kalau misalnya di sini kamu sudah mengerjakan banyak hal, tapi kamu nggak dapat selayak yang kamu dapatkan, kayak gitu. Harus kamu perjuangkan, memang ini kan hak kamu kayak gitu. Kalau memang ini hak kamu ya, kamu kan paling mengerti kapasitas kamu di kantor kayak gimana. Jangan sampai sesuatu yang menjadi hak kamu ini diambil oleh orang lain kayak gitu. Harus tegas, harus berani. Karena apa yang menjadi hak kamu tuh memang harus jadinya milik kamu, bukan milik orang lain kayak gitu. Dan itu sih reading aku sampai akhir tahun nanti, dan aku akan lihat di sini pesan semesta untuk hal-hal yang berhubungan dengan percintaan kamu terutama, dan gak hanya tentang pasangan tapi ke orang-orang yang dekat dengan kamu, yang sayang dengan kamu ya. Kita lihat, aku akan ambil 3, acak aja sebentar. Romance, good. Lalu sebentar, back to what you love. Oke. Satu lagi, slow down. Baik. Oke. Buat teman-teman yang sudah berpasangan, oke, mungkin di sini banyak dari teman-teman yang sibuk banget ya di tahun 2020 ini untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa tetap punya tabungan yang cukup, untuk bisa tetap dapat pemasukan. Dan memang perjuangannya luar biasa. Banyak orang berjuang sampai mungkin di sini melupakan hal-hal yang berhubungan dengan romance, sesuatu yang berhubungan dengan romantisme. Jadi kamu lihat aja nih di kondisi percintaan kamu, entah kamu di sini sudah menikah atau belum, tapi sesuatu yang berhubungan dengan romansa antara kamu dan dia. Perbanyak lagi waktu bersama dia. Luangkan waktu untuk lebih banyak ngobrol ke dia. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas bareng sama dia. Entah di sini kamu sekota, serumah dengan dia atau beda kota, tetap lakukan hal-hal yang bisa menyatukan kalian. Misalnya di sini masak spaghetti yo gitu, terus nanti makan bareng spagettinya sambil nonton film kayak gitu juga bisa. Atau mungkin di sini meluangkan waktu buat sekedar ngobrol aja, sore-sore ngeteh, makan gorengan kayak gitu juga bisa. Atau kalau misalnya kondisi kamu dan dia jauh-jauhan yang susah ketemu beda kota, katakanlah video call aja ke dia kayak gitu, nanyain kabar, apresiasi segala hal yang pernah dia lakukan ke kamu, apresiasi segala perhatian dia, apresiasi segala macam tindakan-tindakan dia yang dia perjuangkan untuk membuat hubungan kamu dan dia tetap berjalan sampai sekarang kayak gitu. Jangan sampai sibuknya kamu menata keuangan, sibuknya kamu
nabung dan sebagainya, berjuang ini itu, tapi kamunya lupa sama dia. Jangan sampai dia merasa dianaktirikan, jangan sampai dia merasa kamu tuh lagi selingkuh dengan kerjaan kamu, dengan apapun itu yang lagi kamu sibukkan sekarang, kayak gitu. Perbanyak waktu untuk berdua ya, ngobrol lah, atau kamu ngasih dia hadiah kecil, kamu buatin apalah, siomay atau apapun makanan kesukaan dia juga bisa, makan bareng, nonton bareng kayak gitu. Entah kamu sekota atau beda kota, diusahakan kreatif lah untuk membuat momen ini ada, momen berdua, momen romantis antara kamu dan dia kayak gitu. Kalau di sini lebih ke teman-teman yang sibuk kalian sepertinya ya di tahun 2020 ini, sibuk sekali. Sibuk kayak Shinchan, sibuk banget mengerjakan hal-hal yang sepertinya membuat kalian lupa dengan keluarga kalian, membuat kalian lupa dengan teman-teman kalian, terutama di sini pasangan kalian. Jadi setelah kamu melewati hutan ya, di sini aku lihat adalah hutan yang lebat, yang gelap, yang daunnya tuh sampai membuat kamu nggak bisa ngeliat langit saking lebatnya. Tapi di sini kamu diminta untuk kembalilah ke orang yang kamu cintai, kembalilah ke orang yang menyayangi kamu kayak gitu. Jangan lupakan mereka. Di akhir tahun ini kan kamu udah nih terbuka jalannya untuk keuangan, pekerjaan, mulai terbuka jalannya, mulai kelihatan titik terangnya. Nah, kembalilah kamu ke dia. Luangkan lagi waktu kamu bersama keluarga, teman-teman, pasangan kamu kayak gitu. Karena dengan mereka lah sebenarnya kamu tuh didukung. Di sini ada banyak perpati ya, yang aku lihat di sini energinya lebih ke doa. Doa mereka tuh buat kamu, yang menjadikan kamu kuat melewati segala rintangan di 2020 ini. Ya orang yang kamu sayang ini, yang mencintai kamu. Doa orang tua kamu, doa pasangan kamu, doa teman-teman kamu juga bisa kayak gitu. Maka ingatlah lagi mereka. Dengan mereka lah kamu itu bisa melangkah. Dengan mereka lah kamu itu dibantu untuk bertransformasi. Di sini ada banyak kupu-kupu transformasi ya, untuk menikmati indahnya dunia lagi. Yang tadinya gelap gulita di hutan, gak bisa lihat apa-apa, lockdown dan PSBB segala rupa, sekarang kamu bisa menikmati lagi indahnya dunia, indahnya warna-warni dunia kayak gitu. Jadi kembalilah ke mereka, berterima kasihlah ke mereka, apresiasi segala yang sudah mereka lakukan di kamu, baik yang tampak maupun tak tampak ya. Yang tampak itu mungkin kamu didukung, mungkin dibantu secara ekonomi, dipinjemin uang, dipinjemin alat-alat buat usaha kamu kayak gitu, dan juga bisa juga berupa doa-doa mereka ya. Jadi apresiasi semua itu. Oke, dan di sini slow down. Dan ya di sini kamu bisa lihat ya. Sebentar aku dekatkan ke kamera. Di sini bisa kamu lihat ada pasangan yang lagi dansa, sama persis kayak gini. Tuh sama kan? Lagi sama-sama dansa. Jadi memang kamu diminta untuk slow down, pause dulu, ditunda dulu, bukan dihentikan ya, tapi luangkan waktu, temukan waktu yang tepat untuk kamu berhenti dulu sama pekerjaan, berhenti dulu dengan segala kesibukan kamu, ngejar uang, ngejar jabatan, ngejar tabungan segala rupa, di pause dulu ya, di hold. Temukanlah waktu yang tepat, momen untuk kamu bersama dengan orang yang kamu sayang, orang yang sayang sama kamu, karena mereka lagi nungguin kamu, mereka nungguin kamu buat kumpul lagi, ngobrol lagi, melakukan aktivitas bareng lagi. Terutama pasangan kamu di sini, kalau aku lihat romance ya, lagi kurang banget nih waktu kamu untuk ngobrol sama dia, sekedar ngobrol apapun lah, ngobrol yang ringan-ringan tentang apalah, mungkin film kesukaan kamu, buku kesukaan kamu, hal-hal aneh yang terjadi di sekitar kalian, apapun itu, karena memang dia lagi nungguin kamu nih, saking sibuknya kamu, aku lihat memang ya, romance. Jadi kamunya sendiri juga butuh waktu untuk me time. Jangan lupa sayangi juga diri kamu, me time lah. Kamu krimbat di rumah lah, pakai hair mask lah, skincare lah, anything. Hobi kamu yang terbengkalai, mungkin kamu melihara kucing selama ini kamu lupakan, lus lagi kucingnya kayak gitu. Apapun itu yang kamu cintai ya, dan yang mencintai kamu, kembalilah ke mereka. Luangkan waktunya kayak gitu, karena ketika hati kamu terpenuhi, rezeki itu akan datang kok ngikutin kamu kayak gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya, pesan semesta secara umum, kita lihat. Otter, berang-berang. Iya berang-berang kayaknya. Artinya bahasa Indonesia berang-berang kayaknya. Ada serigala, ada ikan paus. Oke, berang-berang. Di sini aku lihat air. Masa transisi memang ya, masa transisi di mana kamu yang tadinya malas-malesan, manja,
hanya mengikuti arus. Di sini kamu tetap mengikuti arus karena mau nggak mau kamu nggak bisa kabur dari kondisi pandemi segala rupa ini saat ini. Ikuti arusnya memang. Ikutin aja, tapi kamu ya jangan sampai hanyut, jangan sampai tenggelam. Harus bisa melindungi diri di sini ya, melindungi diri. Dan ini tentang inisiasi. Air juga tentang divine feminine ya, tentang perasaan. Jadi setelah sebelumnya kamu berjuang luar biasa, ada di sini juga tentang perasaannya, divine feminine juga di sini. Dua-duanya tentang divine feminine yang mana ya memang setelah kamu sangat berjuang mengenai ambisi duniawi, uang, waktunya kamu kembali lagi ke bumi, kembali lagi ke divine feminine kamu. Tentang perasaan, tentang mencintai, tentang orang-orang di sekitar kamu, energi menyayangi diri kamu, ke diri kamu sendiri. Ya seperti aku udah ulang bolak-balik tadi ya, ke orang-orang yang mencintai kamu juga. Jangan lupakan mereka. Berkat mereka kamu jadi sekuat sekarang. Jadi kembalilah ke mereka di sini. Kencang banget energinya, kamu diminta untuk masa transisi ini memang berat ya. Masa transisi ini capek, lelah banget secara pikiran, fisik juga iya. Dan dengan kembalinya kamu ke orang yang kamu cintai, kamu akan mengisi ulang lagi energi kamu. Energi batin, pikiran, hati semuanya akan kembali terisi dari pelukan mereka, dari obrolan mereka kayak gitu. Divine feminine sini. Kencengkan lagi ya. Lalu di sini ada serigala. Ya, tentang menyembuhkan hati kamu memang, atau menyembuhkan hati orang-orang yang kamu tinggal selama ini juga bisa. Di sini energinya lebih ke melepas apa yang memang seharusnya kamu lepas, dan di sini juga lebih ke melayani atau merangkul apa yang memang seharusnya kamu peluk, sesuatu yang seharusnya jadi perhatian kamu kayak gitu. Serigala ini juga salah satu hewan yang loyal ke kawanannya, sama kayak teman-teman di pile pertama. Kalau pile pertama tadi singa ya, kalau di sini ke serigala, dia setia dengan kawanannya, dia akan menjaga kawanannya, dia akan menjaga sepenuh hati dengan segala daya upaya supaya kawanannya ini aman dari apapun. Dan memang kamu di sini tipe yang sayang dengan orang yang kamu sayang, keluarga kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu, sayangnya luar biasa, proteksi kamu luar biasa. Jadi di sini kalau memang sebelumnya kamu merasa sibuk banget, kembalilah ke mereka, karena berkat kawanan itulah kamu jadi kuat ya. Serigala adalah salah satu hewan yang dia nggak bisa hidup sendiri, harus dalam kawanan. Itu juga mengartikan bahwa kamu nggak bisa hidup sendiri, kamu juga butuh mereka yang mencintai kamu kayak gitu ya. Apalagi banyak yang mendoakan kamu di sini aku lihat. Jadi luangkan waktu memang untuk hal-hal yang seharusnya kamu peluk memang. Jadi bukan berarti kamu melepas pekerjaan, jadi abai dengan pekerjaan kamu, enggak, tapi temukan waktu yang tepat untuk bersama dengan mereka. Dan kalau di sini sama juga ya, di sini energinya divine feminine, air, yang mana kamu diminta untuk memaafkan di sini ya, mungkin berhubungan dengan kartu ini ya. Kalau misalnya memang kamu harus berhadapan dengan affair, pemaafan diperlukan, pemaafan. Dan kalau misalnya ini berhubungan dengan pekerjaan kamu, sesuatu yang berhubungan dengan hak kamu tapi belum kamu dapat, kamu selesaikan dulu di sini. Entah dengan siapapun, teman kantor kamu kah, bos kamu, HRD kamu. Kalau masalah ini udah selesai, ya udah maafkan pihak-pihak yang memang sebelumnya menyakiti kamu di sini, mencurangi kamu kayak gitu. Dan kalau ini berhubungan dengan pasangan kamu, kalau misalnya pasangan kamu membuat kamu kecewa kayak gitu ya, di sini energinya lebih ke pemaafan ya. Maafkanlah karena dengan memaafkan kamu akan melepas banyak beban di pundak kamu. Dengan memaafkan kamu akan lebih bisa berenang dengan bebas di sini ke tujuan kamu kayak gitu. Dan mungkin kalau ada hal-hal di diri kamu yang harus kamu maafkan juga, ya maafkanlah diri kamu. Karena kadang pemaafan yang paling sulit itu adalah memaafkan diri sendiri ya. Kita sering kali diminta maafkan orang lain, maafkan orang tua kamu, maafkan pasangan kamu, tapi kadang kita lupa untuk memaafkan diri sendiri. Apapun itu, kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat, sesuatu yang kamu sadari ternyata salah, dan kamu menyesal teramat dalam, ya sudah, maafkan diri kamu. Dengan begitu kamu belajar untuk tidak mengulangi kan pada akhirnya. Dan memang tahun 2020 ini banyak hal berubah, banyak hal jadi pelajaran
di kamu, di banyak orang. Jadi supaya langkah kamu makin ringan ke depannya, maafkan di sini diri kamu, orang lain, siapapun itu. Sesakit apapun yang kamu rasakan, lepaskan beban itu. Karena dengan melepaskan, kamu akan ringan langkahnya, ringan untuk menyambut berkah yang datang di hidup kamu, kayak gitu. Pesan semestanya untuk kamu. Jadi semoga ini membantu melapangkan hati kamu, membuka jalan kamu. Buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.